Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Dwi Saputra, NIM D400190145, kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar yang saya buat. Komparator. Komparator adalah sebuah rangkaian yang dapat membandingkan besar tegangan masukan. Komparator biasanya menggunakan OP-AMP sebagai piranti utama dalam rangkaian. Komparator merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan input berupa dua nilai, high dan low. Suatu komparator mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan V reference dan tegangan masukan V input, serta satu tegangan output atau V output. Penguat daya. Power amplifier atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan penguat daya adalah sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk memperkuat atau memperbesar sinyal masukan. Di dalam bidang audio, power amplifier akan menguatkan sinyal suara yang berbentuk analog dari sumber suara input menjadi sinyal suara yang lebih besar output. Sumber sinyal suara yang dimaksud tersebut dapat berasal dari alat-alat transducer seperti mikrofon yang dapat mengkonversikan energi suara menjadi sinyal listrik ataupun optical pickup CD yang mengkonversikan getaran mekanik menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik yang berbentuk sinyal AC tersebut kemudian diperkuat arus I dan tegangannya V, sehingga menjadi output yang lebih besar. Besaran penguatnya ini sering disebut dengan istilah gain. Filter aktif. Filter adalah rangkaian yang berfungsi untuk melewatkan sinyal masukan dengan frekuensi tertentu dan meredam sinyal masukan dengan frekuensi lainnya. Daerah frekuensi sinyal masukan yang dilewatkan disebut dengan passband dan daerah frekuensi sinyal masukan yang diredam disebut stopband. Titik peralihan antara passband dan stopband disebut dengan frekuensi cutoff. Filter aktif merupakan filter pasif yang diberikan tambahan penguat berupa komponen aktif seperti transistor atau OP-AMP. Dengan menggunakan penguat, nilai sinyal masukan akan dapat dipertahankan sehingga menuju keluaran. Filter aktif lebih banyak digunakan daripada filter pasif. Oke, selanjutnya langsung saja kita menuju kepada rangkaiannya. Di sini saya menggunakan NIM 45, jadi untuk pengisian dari resistor filter aktif yang pertama adalah sebesar 4.500 ohm dan resistor filter yang kedua adalah 1.500 ohm. Kemudian pada potensiometer, karena NIM digit saya 5, saya mendapatkan high yang di sini tertulis 75%. Dan pada potensio yang kedua mendapatkan low yang besarnya adalah 15%, 25%. Pada rangkaian pertama ini, rangkaian komparator disetting sebanding karena bisa dapat bekerja apabila saat potensio nilainya itu sama. Jadi di sini 50% dan di sini 50%. Kemudian ada nilai tegangannya 15 volt. IC LM741. Kemudian ada dioda. Dioda di sini menghasilkan gelombang yang datar. Kemudian pada DC voltmeter yang positif dihubungkan ke output potensio yang pertama, kemudian yang negatif ke ground. Oke, untuk rangkaian yang kedua
Di sini adalah rangkaian penguat kelas, penguat daya tipe kelas A. Di sini ada resistor, ada kapasitor, ada sinyal generator, ada silvometer. Kemudian untuk rangkaian yang ketiga ini adalah filter aktif. Ada resistor, ada kapasitor, ada potensiometer yang kedua. Terus di sini ada nilai tegangannya. 15 volt. Yang negatif yang di sini yang negatif ada minus 15 volt. Oke. Pada rangkaian komparator ini nilainya sebanding. Apabila nilainya sebanding itu akan meloloskan tegangan yang stabil juga. Oke, langsung saja kita apply. Sebentar, ini saya atur dulu. Oke, ini kita atur levelnya. Dan sekarang bisa dilihat bentuk gelombang dari rangkaian yang saya buat. Di channel A ini, bentar. Pada gelombang channel A akan memantau output dari komparator itu sebenarnya, ini menunjukkan lurus itu sebenarnya karena oh ya, sebelumnya ini kan dari osiloskop ini menampilkan 4 gelombang. Gelombang yang pertama channel A ini diubahkan ke komparator, dan channel B ini diubah ke sinyal generator, dan channel C ini diubahkan ke rangkaian penguat kelas ini. Kemudian channel D ini hasil dari filter aktif.
Oke, kembali lagi ke hasil gelombang. Jadi dalam channel A ini kenapa hasilnya itu lurus? Sebenarnya itu adalah sumber daya murni. Jika nilainya kita kecilkan, kita coba. Nah, di sini kita akan melihat gelombang sinus yang berubah-ubah. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena terdapat sinyal generator ini, walaupun adanya resistor dan dioda itu tidak cukup untuk menghalau atau mengalami kebocoran sinyal sinus. Kemudian pada gelombang channel B bisa kita lihat channel A dan channel D itu berbeda. Pada channel B ini dihubungkan ke sinyal generator. Jadi gelombang yang dihasilkan adalah gelombang sinus. Kemudian pada channel C ini berbentuk gelombang sinus yang terpotong. Ini kan terhubung ke output kelas pada potensio 2 akan menghasilkan gelombang yang lemah. Namun menghasilkan gelombang yang akan dilemahkan sesuai settingan yang kita atur. Terus pada saat potential low ini terdapat banyak. Kemudian untuk channel D ini gelombang yang dihasilkan ini lebih lemah. Walaupun ada filter aktif, untuk meloloskan potensio sendiri itu di kondisi yang rendah atau low. Jadi akan menghasilkan sinyal yang lebih kecil. Oh, ini nilainya dari output filter kelas ini adalah bentar. Dan untuk perhitungannya yang pertama 5 dibagi 2 dikali sebentar. Oke. 5 dibagi 2 dikali. Oke, sebentar, ada kendala, kita ulangi. 1 dibagi 2 dikali pi
dikali 45 dikali 1500 dikali 4,7 dikali dalam kurung 0 min 9 tutup. Maka hasilnya adalah ini 22,5 22.575. Benar. Kita tulis dulu hasilnya tadi. Kemudian yang kedua, sama juga 1 dibagi 2 kali Pi dikali 45.000 dikali 4,7 dikali dalam kurung 0 min 9 tutup kurung. Di sini kita lihat hasilnya adalah 752,50. Oke, mari kita tulis terlebih dahulu ke yang tadi. Hasilnya adalah 752,50. Jadi frekuensi yang dihasilkan antara ini dengan ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang